Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami percobaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam 1 Agustus 2025. Hati yang baru dari Tuhan. Bacaan Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Renungan. Yehezkiel 36 ayat 26 berbicara tentang janji Tuhan untuk memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam diri kita. Dalam kehidupan ini, kita seringkali terjebak dalam kekerasan hati atau dosa yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Namun, Tuhan menawarkan pembaruan, menggantikan hati yang keras dengan hati yang lembut dan taat kepadanya. Dia ingin kita memiliki hati yang peka terhadap kehendak-Nya dan roh yang terus mencari kebenaran. Pembaruan ini terjadi melalui karya Roh Kudus dalam hidup kita. Saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia akan terus membentuk hati kita sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita membuka diri untuk dibentuk oleh Tuhan dan hidup dengan hati yang baru di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Renungan malam, 2 Agustus 2025. Berlari dengan tekun dalam iman. Bacaan Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Renungan. Ibrani 12 ayat 1 mengajak kita untuk melepaskan beban dan dosa yang menghalangi kita, serta berlari dengan tekun dalam perlombaan iman. Hidup ini seperti sebuah perlombaan yang memerlukan ketekunan dan keteguhan hati. Seringkali, dosa dan godaan dunia menghambat langkah kita untuk mendekat kepada Tuhan. Namun, kita dipanggil untuk terus maju, membuang segala sesuatu yang bisa menahan kita. Menjaga fokus pada tujuan akhir, yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan, akan memampukan kita untuk bertahan dalam perjalanan iman. Dengan mata yang tertuju pada Yesus, Sang Pemimpin dan Penyempurna iman kita akan mampu menyelesaikan perlombaan ini dengan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Renungan malam, 3 Agustus 2025. Hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Bacaan Ulangan 13 ayat 4. Tuhan, Allahmu, harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintah-Nya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Renungan. Ulangan 13 ayat 4 memanggil kita untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, berjalan mengikuti jalan-Nya, dan berpegang teguh kepadanya. Dalam kehidupan yang penuh tantangan dan godaan untuk mengikuti kehendak kita sendiri, ayat ini mengingatkan bahwa kita dipanggil untuk tetap setia kepada Tuhan. Ketaatan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan anugerah Tuhan, kita dapat melakukannya. Taat kepada Tuhan berarti mendengarkan firman-Nya, mengikuti perintah-Nya, dan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Ketika kita berjalan dalam ketaatan, Tuhan akan memberkati dan membimbing setiap langkah kita. Tuhan Yesus memberkati. Renungan malam, 4 Agustus 2025. Damai sejahtera di tengah dunia yang bergolak. Bacaan Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Renungan. Yohanes 16 ayat 33 memberi kita penghiburan bahwa meskipun kita akan menghadapi kesulitan di dunia ini, Yesus telah mengalahkan dunia. Dia menawarkan damai sejahtera yang sejati di tengah-tengah pergumulan hidup.
Dunia ini penuh dengan kekacauan dan tantangan yang bisa membuat kita merasa putus asa. Tetapi Yesus mengajak kita untuk tetap berani dan percaya, karena kemenangan ada di dalam Dia. Damai yang diberikan oleh Yesus melampaui keadaan sekitar kita. Meskipun kita mengalami kesulitan, kita bisa tetap tenang karena mengetahui bahwa Tuhan memegang kendali. Marilah kita selalu mencari damai di dalam Yesus, yang adalah sumber kekuatan dan penghiburan kita. Tuhan Yesus memberkati. Renungan malam, 5 Agustus 2025. Keselamatan dalam nama Tuhan. Bacaan Roma 10 ayat 13. Sebab, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Renungan. Roma 10 ayat 13 menyatakan dengan jelas bahwa siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat ini adalah janji yang penuh harapan bagi semua orang tanpa terkecuali. Tuhan tidak memandang latar belakang, status, atau dosa masa lalu seseorang. Setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan memohon keselamatan akan menerimanya. Keselamatan bukanlah hasil dari usaha kita, melainkan anugerah dari Tuhan bagi siapa saja yang percaya dan berserah kepadanya. Marilah kita bersyukur atas janji keselamatan ini dan terus membagikannya kepada orang lain, sehingga mereka juga dapat mengalami kasih Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Renungan malam, 6 Agustus 2025. Dampak dari iri hati dan ambisi. Bacaan Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Renungan. Yakobus 3 ayat 16 memperingatkan kita akan akibat dari iri hati dan ambisi yang salah. Ketika kita membiarkan iri hati dan ambisi egois menguasai hati kita, hal itu akan menimbulkan kekacauan dan segala perbuatan jahat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak dalam perbandingan dan keinginan untuk lebih unggul dari orang lain, yang pada akhirnya hanya membawa kepahitan dan perselisihan. Tuhan menghendaki kita hidup dalam kerendahan hati dan kasih, bukan dalam persaingan yang tidak sehat. Marilah kita menjaga hati kita tetap bersih dari iri hati dan berusaha untuk hidup dalam damai, saling mendukung dan menghargai keberhasilan orang lain dengan tulus. Tuhan Yesus memberkati. Renungan malam, 7 Agustus 2025. Keyakinan dalam doa. Bacaan 1 Yohanes 5 ayat 15. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Renungan. 1 Yohanes 5 ayat 15 memberi kita keyakinan bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita. Saat kita berdoa sesuai dengan kehendak-Nya, kita dapat yakin bahwa Dia akan menjawabnya. Doa bukanlah sekadar kata-kata yang diucapkan, tetapi sebuah percakapan yang penuh iman dengan Tuhan. Tuhan yang penuh kasih selalu mendengarkan dan menjawab doa-doa kita, meskipun jawabannya tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Ketika kita berdoa, marilah kita melakukannya dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan mendengar dan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kita hanya perlu berserah kepada kehendak-Nya dan percaya bahwa Dia tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Renungan malam, 8 Agustus 2025. Mengejar hikmat dan pemahaman. Bacaan Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Renungan. Amsal 4 ayat 5 mengingatkan kita untuk mencari hikmat dan pemahaman. Hikmat adalah kemampuan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan pemahaman membantu kita untuk mengerti firman-Nya dan kehendak-Nya dalam hidup kita. Dunia mungkin menawarkan banyak pengetahuan, tetapi hikmat yang sejati datang dari Tuhan. Ketika kita mencari hikmat, kita sedang mencari kehendak Tuhan dan jalan-jalan-Nya untuk hidup kita. Marilah kita terus mengejar hikmat dan pemahaman melalui doa, membaca firman Tuhan, dan memohon bimbingan Roh Kudus. Dengan hikmat dari Tuhan, kita akan mampu membuat keputusan yang bijaksana dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Renungan malam, 9 Agustus 2025. Kerinduan akan firman Tuhan. Bacaan 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Renungan. 1 Petrus 2 ayat 2 mengajak kita untuk memiliki kerinduan seperti bayi yang baru lahir yang menginginkan susu murni, yaitu firman Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus terus-menerus mencari firman Tuhan untuk bertumbuh dalam iman. Firman Tuhan adalah makanan rohani yang menumbuhkan, menguatkan, dan membimbing kita dalam perjalanan hidup ini. Tanpa firman Tuhan,
kita akan lemah secara rohani dan mudah tersesat. Marilah kita selalu memelihara kerinduan untuk mendalami firman Tuhan, agar kita bisa bertumbuh menjadi orang yang semakin dewasa dalam iman dan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Renungan Malam, 10 Agustus 2025. Pengampunan yang membebaskan. Bacaan Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Renungan. Matius 6 ayat 14 mengajarkan bahwa pengampunan adalah kunci untuk menerima pengampunan dari Bapa di surga. Tuhan memanggil kita untuk mengampuni orang lain dengan tulus, karena kita sendiri telah diampuni oleh-Nya. Pengampunan adalah tindakan kasih yang membebaskan hati kita dari kebencian dan kepahitan. Ketika kita menolak untuk mengampuni, kita membiarkan diri kita terbelenggu oleh rasa sakit dan dendam. Mengampuni tidak selalu mudah, tetapi dengan anugerah Tuhan, kita dapat melakukannya. Marilah kita belajar untuk mengampuni, seperti Tuhan telah mengampuni kita, sehingga kita bisa hidup dalam damai sejahtera dan kasih yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku mulai sekarang, dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa surga bersukacita atas keputusanmu hari ini. Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.